Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Anjel Junis Kasari dengan NIM 86034035, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih ontologi. Jadi, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau wujud yang paling mendalam. Dan ontologi difokuskan pada unsur realitis empiris seperti fakta, data, dan informasi tanpa melepaskannya dari realitas rasional serta kedudukannya dalam kegiatan ilmiah. Fokus utamanya adalah memahami sifat nyata dari suatu benda, realitas, atau eksistensi secara umum. Ontologi menelaah pertanyaan dasar apa yang ada mencakup realitas, fisik, dan non-fisik. Nah, definisi dan ruang lingkup ontologi yaitu ilmu keberadaan. Istilah ini berasal dari kata Yunani ontos. Ontos itu wujud dan logos itu ilmu, menjadikannya ilmu tentang wujud asli atau hakikat yang ada. Dan bagian metafisiknya yaitu sering dianggap bagian dari metafisika. Studi ini mencari struktur fundamental dari apa yang ada di dunia. Pilar ilmu dalam filsafat ilmu, ontologi adalah landasan pertama yang membahas objek kajian ilmu sebelum masuk ke epistemologi, metode, dan aksiologi nilai. Nah, contohnya yaitu dalam konteks penelitian, ontologi digunakan untuk mendefinisikan objek yang diteliti secara spesifik untuk membedakannya dengan objek lain. Secara umum, ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apakah realitas itu tunggal atau jamak, atau apa hakikat dari sebuah kebenaran. Secara sederhana, ontologi adalah studi filosofis yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ada dan bagaimana sifat dari keberadaan tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari ontologi ya. Nah, kita lanjutkan sekarang, apa sih epistemologis? Nah, epistemologis adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul sifat, metode, validitas, dan batas-batas pengetahuan manusia. Ini berfokus pada bagian kita mengetahui sesuatu teori pengetahuan, membedakan kebenaran dari opini, dan mengkaji sumber-sumber ilmu. Berikut adalah poin-poin kunci mengenai epistemologi. Definisi berasal dari bahasa Yunani, episteme, pengetahuan, dan logos itu studi atau akal, sehingga berarti teori pengetahuan. Kajian utamanya adalah mencangkup asal mula, struktur, metode, validitas, dan kebenaran ilmu. Fungsinya menentukan kebahasaan suatu pengetahuan ilmu. Nah, jadi epistemologi itu bersama dengan ontologi dan aksiologi merupakan pilar utama dalam pemikiran filsafat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi epistemologis itu apa? Dan selanjutnya itu aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat nilai, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Nah, aksiologi ini berasal dari kata Yunani aksio. Aksio itu adalah nilai, dan logos itu teori. Aksiologi berfokus pada etika, moral, dan estetika keindahan guna menentukan apakah ilmu tersebut berguna baik dan bernilai. Nah, aksiologi ini teori nilainya yaitu
menyelidiki nilai seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, keadilan, dan kegunaan sesuatu. Fokus utamanya yaitu untuk bertanya untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana kaitan penggunaannya dengan kaidah moral. Nah, dua komponen utamanya adalah aksiologi terbagi menjadi etika, moral atau baik dan buruk, dan estetika, keindahan atau seni. Fungsinya adalah aksiologi menilai apakah sebuah ilmu pengetahuan dapat memberikan kemaslahatan atau malah kerugian bagi manusia. Nah, jadi secara sederhana, jika ontologi membahas apa yang dikaji dan epistemologi membahas cara mengkajinya, maka aksiologis membahas untuk apa kajian tersebut digunakan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al